Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya, maka kita dapat bertemu kembali dalam program Mutiara Hati Kompas TV. Masih bersama saya, Bribka Henry, Babin Kamtikmas, Desa Hilekantor, Munggu, dan Rasan, Polsek Ngabang, Polres Landak, Polda, Kalimantan Barat. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Rasul akhir zaman, Rasul yang mulia, yang membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, zaman Islamiyah, dalam bentuk modernisasi pada saat ini. Kalau tidak karena tinta, tidak kutulis surat ini. Kalau tidak karena cinta kami pada program ini, malah mungkin kami akan tampil kembali. Jadi pemirsa program Mutiara Hati Kompas TV yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang keikhlasan. Jadi tema kita adalah keikhlasan. Apa itu ikhlas? Bagaimana konsep Islam memandang keikhlasan? Sedikit akan kita coba kupas dan kita uraikan. Ikhlas adalah ruh dari setiap proses peribadatan, ibadah kita, khususnya umat Islam. Ruhnya adalah ikhlas. Ibadah tanpa keikhlasan ibarat jasad tanpa ruh dalam hal beribadah. Nah, berkenaan dengan keikhlasan ini ada yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menyampaikan, sesungguhnya pada dasarnya setiap orang yang hidup ini adalah tidur, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, karena dia tidak mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Betapa besar makna filosofis yang tergambar dari ungkapan beliau tadi, Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya setiap orang manusia ini pada dasarnya, walaupun dia hidup adalah tidur, kecuali orang yang berilmu. Betapa penting ilmu, pengetahuan dalam Islam. Makanya ilmu membuat orang lebih mudah, seni membuat orang lebih indah, agama membuat orang lebih amanah dan lebih barokah. Untuk itu, mari kita menuntut ilmu dengan baik, belajar dalam hal apapun yang positif, mengikuti perkembangan zaman yang kita hidup pada saat ini. Yang kedua, setelah kita belajar, kita amalkan ilmu kita, sehingga mudah-mudahan ilmu yang didapat mendapat barokah. Dan yang paling penting dalam hidup kita adalah setelah kita mengamalkan, hendaknya kita mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam hal apapun dengan hati yang ikhlas. Jadi dari proses menuntutnya didahului dengan niat yang ikhlas, mengamalkannya juga harus dengan hati yang ikhlas, supaya kita dapat ilmu kita menjadi barokah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dengan manfaat yang kita tebar, dengan kita terapkan dan hati yang ikhlas, menjadi amal, ladang amal bagi kita untuk kita terapkan semua. Mungkin nanti kita akan melihat seperti biasa ada potongan cerita tentang ikhlas. Selamat menikmati. Tunggu Rizky, aku belum update statusnya. Kita posting ya, kita nak sholat maghrib. Ya alamak kami. Emang aku nak apa? Dia orang tahu kita ni aja sholat. Pas gitu.
Ini buat snap Instagram ya, bukan WA nanti. WA lagi. 1, 2, 3. Dulu ya. Apa lagi? Ya Allah, maaf lagi ini. Kita buat snap loh di WA biar orang tahu. Kita dapat kenalan. Ya Allah, Bapak. Sebalik makan sih. Ya Allah, inilah kau ni bukan kau ingatkan aku. Udah tahu sibuk ya Malaya nak berfoto terus. Tak apalah, ganti dia lah. Orang pun tak tahu aku kenal itu balik. 1, 2, 3. Oke. Apa bayangan itu? Oke. Baik, statusnya udah. Alah, habis kota. Macam mana ni? Tak terkirim. Nah, itulah kau update status terus. Manalah kota nak pesan. Tak apa. Nanti aku balik, aku beli kuota lagi. Biar posting semua orang tahu kalau aku lagi solat. Mungkin kau belum kau betul kan? Betul kan anak ya? Alah, dia 3 tu biasa gak tak pernah solat. Saya lah dia diincar tu. Wah, kau ni nak boleh kayak Benar bang. Kau tak percaya omongan aku. Kita foto lagi yuk. Ya alamak. Dah habis kota masih kan nak foto. Tengoklah. Dia berfoto. Yuklah kita ikut ke berfoto. Tak usah, biar dia aja foto. Biar kita solat yang benar-benar ya kita solat. Baik, bagus sih. Aku dapat arisan hari ini puluhan juta. Aku nak nyumbang lo anak yatim piatu. Berapa kau dapat? 55 juta hari ini. Alamak besar. Kita nanti bawa adik-adik kita ya. Aku nak nyumbang soalnya. Dia dapat arisan kata dia. Mak nak nyumbang yang ngomong. Dah jangan ngomong orang. Biar ya. Berarti aku lah. Berarti aku nak nyumbang. Kalau kita nak tahu aku bagikan di mana, kita follow IG aku. Apa kata dia tadi tu? Kata dia misalnya kita nak tengok dia bagikan mana, tengok IG. Dah ya kan ya lah. Iyalah. Masih bersama di program Mutiara Hati Kompas TV dengan kami Bribka Hendri, Babin Kamtibmas Desa Hilir-Kantor, Munggu dan Rasan, Polsek Ngabang, Polres Landak, Polda Kalimantan Barat, dan dalam keseharian juga sebagai Dai Kamtibmas. Kita telah melihat dan menyaksikan potongan cerita tentang potret di mana mencerminkan tentang keikhlasan. Di era digital dan di era modern pada saat ini, banyak di antara kita terkadang latah. Walaupun mungkin entah itu kita sadari atau tidak kita sadari. Entah kita mengerti atau tidak kita mengerti. Ada yang tadi kita saksikan sebelum melaksanakan ibadah, dia mengupdate status, alhamdulillah mau ibadah, sholat ini dan lain sebagainya. Ada yang dipoto dan lain sebagainya. Mau sedekah, masukkan di amal, kotak amal. Lihat kanan dan kiri. Jadi betapa penting unsur ikhlas dalam hal beribadah. Makanya di awal tadi kami katakan ikhlas adalah ruh dari setiap ibadah yang dilaksanakan oleh kita. Jadi apa artinya jasad tanpa ruh? Begitu juga ibadah tanpa keikhlasan. Jadi ikhlas itu penting. Jangan sampai kita tidak mendapat apa-apa dalam balasan amal kita, ibadah kita, karena kita tidak ikhlas dan melaksanakan riya dalam proses peribadatan tersebut. Ingin dilihat orang, ingin disebut orang. Bisa juga kita sum'ah, ingin didengar oleh orang dan lain sebagainya. Maka daripada itu, mari kita mengambil hikmah bahwasanya pentingnya nilai-nilai keikhlasan yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, baik dalam proses apapun, terutama dalam hal ibadah. Betapa penting sehingga kita tetap dapat mendapat amalan atau balasan daripada amalan ibadah yang kita perbuat. Kalaupun kita tidak ikhlas, seperti pada cerita tadi, dipoto dan menjalankan riya, menjalankan ibadah dengan riya, maka pastilah ibadah kita akan sia-sia. Mari
kita memahami dan melaksanakan bahwasanya ikhlas menjadikan ruh dalam proses ibadah kita, dalam proses pekerjaan kita, dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita saksikan lagi potongan cerita berikut ini. Selamat menyaksikan. Fotokan aku Sri, nanti mau aku upload. Adik-adik, hari ini kakak mau nyumbang ya. Nanti tolong sampaikan ke mak kita. Kasih tahu mak kita ya kalau yang ngasihkan sumbangan nih ke adik-adik nih Kak Norma. Ingat dak? Kalau yang nyumbang hari ini Kak Norma. Ingat dak? Ingat. Siapa? Ingat Kak Norma. Foto-foto lo, foto lo. Dari depan situ. Ah, biar nampak. Nah, panggil nama ya. Muhammad Rifai. Foto dulu. Senyum dek. Foto dulu ya, kita madep di sana kameranya. Senyum. 1, 2, 3. Dila. Ayo dek Dilanya maju. Foto dulu ya dek ya. Foto, lihat sana kameranya. Oke, 1, 2, 3. Udah aku upload belum? Udah ada, aku upload dari tadi itu. Tengok. Foto. Lah, baru 100 lebih. Bawa berapa jam? Mantap. Banyak kayak nengok story kau. Banyak kau lihat dah nih, 100 lebih dah nah. Adik-adik, kakak ada sedikit uang untuk kalian. Ini sumbangannya untuk kalian ya. Adik-adik baris yang rapi ya. Kakak panggil satu-satu. Tasya. Tasya. Sama-sama. Kila. Rifa. Agil. Yuk kita berfoto yuk. Kayak dia tuh ah. Dia ada buat snap. Gak usah lah, kita kan ikhlas ngasih. Gak usah, kita dengan ikhlas. Gak usah riak. Yang penting dalam hatinya ikhlas. Alhamdulillah hari ini kita bagikan sumbangannya dengan lancar. Tapi sayang orang-orang tuh ada mana gitu. Tak apalah, kita kan bagikannya dengan ikhlas, bukan kita mau pamer-pamer ke semua orang. Alah, baju cantik-cantik nah, bagus-bagus lagi. Sebelah kemarin dari arisan aku nggak usah aku sumbangan ya. Pasti aku banyak dapat baju nih, cantik gini. Astagfirullahaladzim, kami tak boleh kayak gitu. Kalau kita dah nyumbang, kita tuh harus ikhlas. Tapi dia mangga, cantik mangga baju ini. Dan kok tak cocok mana? Ngomong-ngomong lama benar gak kita dipanggil nih? Cuman ada lamaran kerja kita nih. Lama benar. Ibu Sri dan Ibu Norma. Ya. Kenapa pula dia buat? Nggak tahu. Kenapa pula ada kita dua sini nih? Pasti kita mau ikut-ikut kami ya, lama kerja sini. Pasti kita ikut kan? Enggak, ini perusahaan Budalia. Kami berdua ditugaskan untuk menjaga perusahaannya karena beliau lagi pergi umroh. Saya terima dia lah. Enggak usah, kamu perusahaan Budalia, kita harus saling menolong. Dia kan lagi enggak ada kerjaan, jadi perusahaan Budalia harus terima. Sri, aku tak mau ngelamar di sini amal dulu aku. Tak boleh gitu. Kita nih nak lamar kerja, cari kerjanya sekarang susah. Nggak, aku malas aku dia berdua lagi. Apalagi aku tahu bos itu dah lagi. Nggak, aku malu. Mana berkas-berkasnya? Ini bekas kamu berdua nih. Oke, datanya lengkap. Semoga diterima ya. Ya kalau bisa terima lah. Kita kan dah kenal lama dah. Nggak, aku tak mau, tak jadi. Saya tak jadi ngelamar di sini. Tak usah gitu. Itu amat kerja. Aku tak ada kawan. Kalau kau ndak. Udahlah kalau kayak gitu. Aku ikut kau ya. Demi kau bukan karena mereka tuh. Nah ibu, saya permisi. Oke, selamat bergabung dengan kami. Terima kasih. Masih bersama program Mutiara Hati Kompas TV dengan saya Rifkaya Hendri, Babin Kamtipmas Desa Hilir Kantor, Munggu, dan Desa Rasan, Polsek Abang, Polres Landak, Polda Kalimantan Barat. Kita telah melihat dan menyaksikan bersama dalam cerita tadi
bagaimana seseorang yang ikhlas dalam melaksanakan setiap aktivitasnya, setiap ibadahnya, setiap kegiatannya, dan dibandingkan dengan orang-orang yang dimana dalam setiap kegiatannya, dalam setiap ibadahnya hanya dengan motivasi ria, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, dan kita bisa melihat dalam cerita tadi keberkahan yang didapatnya, sehingga kita semua hendaknya mari di akhir season ini saya pribadi mengajak diri saya pribadi dan kepada umumnya kepada kita semua untuk mulai detik ini, mulai saat ini kita mencoba dan memulai untuk bersikap ikhlas dalam hal bekerja, dalam hal kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan mendapat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di akhir season ini, izinkan kami untuk berpantun. Sungai Ngabang arusnya deras, hati-hati mendayung sampan. Kami sampaikan materi tentang ikhlas. Jika kurang, tolonglah dicukupkan. Buah pepaya dalam keranjang tidak semahal mangga mana lagi. Jika ada usia yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tentunya berjumpa dalam program Mutiara Hati Kompas TV dalam episode yang akan datang. Kami selaku pribadi memohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kata dan sikap kami yang salah dan tidak berkenan, karena kami adalah seorang manusia biasa yang berprofesi sebagai polisi yang ingin untuk sedikit berbagi dalam memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk itu kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kami, dalam penyajian kami tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Namun itulah kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.